Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi petunjuk. Dia menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita aturkan pula kepada Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dan ketaatan kepadanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya atas izin Allah di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan untuk selalu melakukan amal kebaikan secara kontinu, meskipun sedikit, karena tindakan itu menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu merasa gembira ketika beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, sehingga dia selalu menjalankan ibadah tersebut dengan rutin. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan suatu amal kebaikan, beliau mengerjakannya dengan rutin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semua perintah Allah dalam agama Islam haknya ibadah yang dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya pada hakikatnya merupakan qurratul uyun, penyejuk pandangan mata, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia, yang dengan semua itulah hati akan terobati, merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan di dunia dan akhirat. Bahkan hati manusia tidak akan merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-Mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Yunus ayat 57-50. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk selalu tetap menjalankan amal soleh, dan bahwa amal soleh yang sedikit tapi kontinu dikerjakan lebih baik daripada amal yang banyak tapi terputus. Karena dengan inilah seorang hamba akan terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir,
selalu merasakan pengawasannya, mengikhlaskan niat dan selalu menghadapkan diri kepadanya. Maka amal soleh yang sedikit tapi kontinu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda dan jauh lebih banyak daripada amal yang banyak tapi terputus. Melakukan amal kebaikan secara kontinu merupakan ciri hamba Allah yang selalu mendapatkan taufik darinya untuk istiqomah di atas jalannya yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman kepadanya dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Imam Qatadah bin Di'amah Al-Basri, seorang imam besar dari generasi tabi'in, wafat setelah tahun 110 Hijriah, berkata, adapun dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman dengan perbuatan baik dan amal soleh yang mereka kerjakan. Sebagaimana ini merupakan pertanda diterimanya amal soleh yang dikerjakan seorang hamba sebelumnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Dia menerima amal kebaikan seorang hamba, Dia akan memberi taufik kepada hamba-hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka, ulama salaf, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan lalu melakukan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai seorang mukmin yang menyatakan diri kita bertakwa kepada Allah harus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang walaupun sedikit akan tetapi terus menerus, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang merugi di yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita kerjakan, ibadah-ibadah kita sampai saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa untuk melaksanakan ibadah puasa dengan lancar sampai dipertemukan di hari yang suci nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Fastamil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.